Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, salah satu mahasiswa Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas. Seperti yang kita ketahui, perpindahan panas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Yang kedua itu adalah konveksi atau aliran. Dan yang ketiga itu adalah radiasi ataupun pancaran. Dan ketiga contoh terjadi pada suatu kejadian, yaitu ketika kita memanaskan air. Ketika kita memanaskan air, di situ terjadi yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi ketika panas berpindah ke seluruh logam panci yang kita panaskan. Kemudian konveksi terjadi pada air yang berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kemudian radiasi terjadi pada suasana kita ataupun lingkungan kita yang menjadi panas. Baik, untuk lebih detailnya mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu konduksi ataupun hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Pelajaran ini biasanya terjadi pada benda padat. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Jadi pada konduktor, suhu terbagi sepanjang konduktor sehingga membuat semacam lintasan untuk mengalirkan panas dari tempat dengan jumlah panas lebih banyak ke tempat yang jumlah panasnya lebih sedikit. Adapun contoh yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan sebuah roll. Ketika kita memanaskan ujung roll dengan api, maka beberapa saat kemudian, ujung lainnya yang kita pegang akan ikutan panas. Kenapa bisa demikian? Karena ada kalor yang berpindah melalui roll tersebut, sehingga ujung yang kita pegang ikut menjadi panas. Di sini dapat kita simpulkan bahwa konduksi itu berpindah memerlukan perantara, sedangkan perantaranya tidak ikut berpindah. Dapat juga kita analogikan misalnya ketika kita habis melakukan sholat, ada yang namanya mengedarkan kotak amal. Ketika kita mengedarkan kotak amal dari satu jamaah ke jamaah lainnya, maka kotak amal akan berpindah. Kotak amal itu adalah ibarat kalor, sedangkan kita adalah mediumnya atau perantaranya. Kotak amal dia akan berpindah dari satu jamaah ke jamaah lainnya, sedangkan kita sebagai perantara tidak akan berpindah. Begitulah kira-kira konduksi. Kemudian selanjutnya adalah konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan panas konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang merambat pada sebuah zat disertai dengan perpindahan zat itu sendiri. Energi panas itu merambat melalui suatu zat dan mengakibatkan zat itu ikut berpindah. Contoh konveksi adalah pada proses merebus air. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena energi panas yang dihasilkan api kompor akan merambat ke air yang ada di dalam panci, sehingga perlahan suhu air di panci akan meningkat. Dan mungkin kita dulu pernah belajar dengan pemuaian. Jika terjadi pemuaian, maka volume akan membesar. Ketika volume membesar, maka massa jenis akan mengecil. Karena massa jenis dengan volume itu berbanding terbalik. Ketika massa jenis kecil, maka dia akan berpindah ke atas. Dan yang di atas berpindah ke bawah. Dan begitu seterusnya. Atau sering kita sebut dengan air mendidih. Kemudian selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Misalnya panas matahari bisa kita rasakan di bumi. Padahal panas matahari tersebut melewati ruang hampa. Tapi kenapa bisa kita rasakan di bumi? Karena perpindahan panas matahari itu adalah secara radiasi, yaitu tanpa melalui perantara. Mungkin contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berada di dekat api unggun. Ketika kita berada di dekat api unggun, tubuh kita merasa hangat, padahal kita tanpa menyentuh api. Itulah yang disebut dengan radiasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.